ustaz yang penceramahnya belum datang. Harus dipersilakan masuk ke dalam masjid. Itu pintu sudah dibuka, jadi mohon diisi kipasnya dinyalakan supaya tidak panas kalau di dalam. Jadi silakan masuk dengan hati-hati di rumah, tidak makan, tidak lari-lari di dalam masjid. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i
Zat, kamu duduk. Jangan ribut saja. Duduk. Bagaimana? Kita ready? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ashabal fadilah wal karamah, tabi'atul muhtaramin, kepada para alim, ulama yang senantiasa kita hormati dan kita taati, wabil khusus akhil al-kiram, al-ustaz Gus Atif Fuad yang kami hormati dan kami taati, kepada al-mukarram Bapak Haji Abdul Qadir Arif selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwarah Kota Merauke yang kami hormati, kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil ittifaq wal ittisal, demi meringkas penghormatan kami yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu pada kesempatan sambutan pada malam hari ini, yang seluruhnya kami hormati para bapak, para ibu hadirin, anak-anak generasi muda kita tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil sehingga kita bisa bersama-sama bermujalasah dan bermuajahah di majlis yang penuh berkah ini dalam kondisi sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal shalih, amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dengan kita istiqomah bersolawat kepada Nabi dan selanjutnya kita istiqomah melaksanakan ajaran, tuntunan dan syariat Nabi, maka insya Allah hadirin kita sekalian nantinya mampu dicatat sebagai umat Muhammad yang terpilih, umat Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, singkat dalam pembacaan laporan panitia pada malam hari ini. Tentu pertama sebelumnya kami sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di lingkungan Masjid Darul Hidayah titik 0 pada malam hari ini. Kami selaku panitia hanya mampu menyampaikan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan seluruh partisipan, seluruh hadirin, baik daripada ketua PKM, para jamaah, para donatur, para hamba Allah, para penggagas penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini, terutama ibu-ibu muslimat, ibu-ibu majelis taklim yang telah meluangkan segala harta, benda, dan waktu-waktunya sampai pada terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh jerih payah kita, keikhlasan kita lillahi ta'ala dibalas oleh Allah dengan pahala yang seagung-agungnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tentu momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan di malam hari ini dengan tujuan bervisi misi kita senantiasa mencintai, mencontoh, menteladani, menganut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bermuara pada kita nantinya dibalas kecintaan, dibalas dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk momentum yang menjadikan media penguat, berkokoh ukhuwah Islamiyah dan berizul Islam dan muslimin. Kita syiarkan pundi-pundi ajaran agama Islam melalui peringatan-peringatan Hari Besar Islam. Dan selanjutnya hadirin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan rutin tahunan seperti malam hari ini bisa lestari ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan bersama seluruh anak cucu kita, para santriwan-santriwati kita, terkhusus yang belajar di lingkungan PPI Darul Hidayah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kita doakan bersama hadirin yang hari ini hampir 3 tahun yang lalu telah dibangun masjid besar, bakal Masjid Darul Hidayah yang masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan seluruh jajaran PKM dan panitia pembangunan diberikan kesehatan, kesabaran, dan keimanan sehingga mampu menahkodai pembangunan ini sampai pada menjadi masjid yang kita idamkan, sehingga menjadi masjid yang benar-benar mampu membawa berkah untuk umat kita sekalian. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salawatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril alim an-naziril halim al-jawadil karim munazzalil dzikril hakim wal qur'anil azim alal mab'uthi bid-dinil qawim was-siratil mustaqim wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal hadi minad dhalal wa arsalahu Allahu ta'ala ila haula'in nasil ghafilin yaftahi basiratihim min nawmil ghaflah wa yad'u Allah ta'ala wa wisalihi wa liqa'i jamalih. Qala Allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini di qauli alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah berkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di tengah-tengah kanan dan kiri saya kayak dihimpit dua malaikat. Malaikat kanan Raqib, malaikat kiri Atid. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih kepada segala beberapa pihak yang menghubungi kita bisa bersilaturahmi di Masjid Istiqlal, terutama yang saya hormati orang tua saya, guru saya, senior saya, Kiai Haji Abdul Qadir. Ini orang tua saya, Pak Isyuriyah sesepuh. Makanya saya bilang kanan kiri malaikat maksudnya itu. Sebelah kanan saya, ini anfitnya Pak Ketua PCNU Bapak Sofak Sumadi. Saya panggilnya itu Kiai As-Sumadi Al-Brimosi. Yang saya hormati abang saya Indra Jaya, ini tadi ketemu di hotel di penginapan. Bapak Haji Lasaka Hartano, Bapak Haji Lasaka, Kepala Bidang Bimas Islam, Bapak Hartano Keng, dan segenap semua yang hadir di sini. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah kajinya ada variasinya, Pak. Suara anak-anak ini. Tapi ini tanda-tanda bahwa pendidik kiamat pada lama, Pak. Karena tanda-tanda kiamat itu kalau di masjid sudah tidak ada anak-anak. Ini masih ada anak-anak tersebut di masjid, tandanya masih lama, mungkin masih lama. Yang pertama adalah memperingati hari besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah bersabda, "Wa dzakirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat-ingat hari besar. Hari besar yang kita yakini dalam agama kita adalah kelahiran Nabi Agung, Nabi besar, Nabi yang paling utama, dan khatamir risalah, penutup daripada Rasul-Rasul Allah,
yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi. Karena Allah ini jelas-jelas mengagungkan baginda Rasulullah. Yang pertama adalah kita tahu semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan informasi kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Dan kita diperintah untuk bersolawat kepada yusalluna 'alan nabi. Makna di dalam firman Allah fi'il amar. Perintah maknanya kewajiban bagi kita semuanya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad. Jadi kalau saya tahu berarti harus turunnya. Kalau kita mendoakan Rasulullah, kita mendoakan Sang Yang Maha Mulia. Karena di dalam makna sholawat itu dari akar kata sholat. As-sholat maknanya adalah ad-du'a. Allahumma sholli ala Muhammad. Maknanya ya Allah, duh Allah, sholli ala Muhammad. Engkau berikan sholawat takdirmu, rahmat agung kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Malaikat Jibril juga bersolawat kepada Rasulullah. Solawatnya sallallahu ala Muhammad. Maknanya pun juga sama. Ya Allah, berikanlah sholawat takdirmu atas Nabi Allah Muhammad, Nabi yang paling terpuji, yaitu Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu kalau berdoa membaca sholawat maknanya berdoa kepada Rasulullah, minta kepada Allah melimpahkan rahmat. Kira-kira ibu-ibu yang di Tanah Merah ini mendoakan Rasulullah pantas sama pantas? Ini repot nih kalau mulutnya dua rame sendiri. Mendoakan Rasulullah, kita mendoakan Sang Maha Mulia pantas apa pantas? Pantas. Yo nggak tahu diri. Ada orang kaya kita kasih duit 10.000, pantas apa pantas? Tidak, Pak. Logikanya Rasulullah dijamin surga tidak? Dijamin. Rasulullah maksum tidak? Maksum, dijaga oleh Allah. Rasulullah mulia tidak? Mulia. Kita mendoakan Rasulullah yang dijamin oleh Allah. Dan kita ini ada jaminan surga, muka-muka kita. Ada muka-muka ini surga ini. Kalau pas datang di sini kelihatan surga. Iya toh? Mudah-mudahan Bapak. Muka-mukanya surga ini karena taat yang datang malaikat. Tapi kan pulang di rumah bertengkar sama suami kelihatan neraka. Yang datang ya. Tapi pertanyaannya, setiap perintah Allah, kewajiban Allah, pasti di situ ada keutamaannya apa? Kenapa kita harus mendoakan Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah, yang sudah yakin jelas tempat yang mulia? Ternyata kita harus mencari keutamaannya. Keutamaan mendoakan Rasulullah adalah
ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau toh kita melakukan kebaikan, sejujurnya kebaikan itu adalah baik untuk kita sendiri. Kalau toh kita melakukan keburukan, keburukan itu adalah kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita mendoakan Rasulullah, sejatinya kita mendoakan diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kasih gambaran ini soalnya karena harus saingan sama suara anak-anak ya, mohon maaf. Anak-anak sini luar biasa, kenceng-kenceng. Ya, ini seperti nolnya anak-anak merah ini suaranya kenceng-kenceng. Ini saya ibaratkan tempat wadah. Tempat wadah, apa? Tempat wadah A. Taruhlah kita gambarkan sebagai gelas. Tempatnya air. Kalau tempat ini kita isi air terus menerus, yang terjadi apa? Tumpah, melimpah. Tumpahannya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Maknanya apa? Kalau semua ini, semua mendoakan kepada Rasulullah SAW, kita ini sebagai umat Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini dari Allah, orang yang iman kepadaku itu dariku. Maka kalau kita ini iman Allah dan iman Rasul, maknanya kita mengimani Rasulullah yang berikan pengetahuan kita tauhid kepada Allah, wa liqa'ihi wa wisalihi wa liqa'i jamalih. Kita bisa menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ujung hidup kita bisa kembali kepada Allah. Kalau kita selalu mendoakan, maka apa? Ketika kita di bawah mendapatkan dasarnya, rahmatnya daripada doa tersebut. Kalau dalam Al-Imam Al-Ghazali, Rasulullah ini adalah talang terus. Talang, tahu talang terus Pak? Talang tempatnya di mana? Talang tempatnya di A. Kalau talang di bawah nggak ada ya Pak ya? Nggak ada talang di bawah ini. Ibu-ibu, talang di mana Bu? Ah, nyawa saja, alhamdulillah. Talang ini di atas. Kalau dia menerima air yang pertama ada talang. Tapi talang ini pada menyalurkan ke bawah. Yang kita di bawah ini mendapatkan basahnya, mendapatkan ademnya, mendapatkan tenangnya, mendapatkan kebahagiaannya, mendapatkan petunjuknya, hidayahnya dari Allah Subhanahu. Ini yang pertama harus kita pahami, bahwasanya membaca sholawat perintah Allah, fadilahnya, keutamaannya adalah sejatinya kita kalau ingin menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang saleh, hatinya tidak keras, akhlak budinya baik, banyak-banyaklah membaca sholat. Ini yang pertama daripada fadilah sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada informasi yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW sabda Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada informasi lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan informasi bahwasanya sungguh sudah mendatangi sosok Rasul, utusan Allah, hadir, datang di dalam diri
dalam diri siapa yang sosok Rasul Azizun, sosok tersebut agung. Maka kalau boleh kita membahasakan awal penciptaan dunia seisinya ini adalah Nur Muhammadiyah, yaitu rohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Halo, terima kasih adik-adik. Kenapa? Rasulullah ini yang roh Muhammadnya pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menciptakan semuanya. Kuntu kanzan mahfiyyan wa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'raf. Kuntu kanzan mahfiyyan, aku ini adalah sumber maha misteri Allah. Kata Allah begitu. Aku ini maha misteri. Allah ini misteri tidak? Allah ini misteri tidak? Allah ini misteri. Allah ini ada tapi nggak bisa kita lihat. Betul? Betul? Allah ini ada, kita nggak bisa membantah adanya Allah. Tanda adanya Allah di situ dijelaskan. Aku menciptakan semesta ini supaya engkau mengenali Allah Subhanahu. Yang pertama, Allah menciptakan dunia seisinya, yaitu Nur Muhammadiyah. Kita semua ini adalah kebaikan daripada pancaran Nur Muhammadiyah itu, yang mana manusia semua yang hadir di sini pasti membawa pancaran Nur Muhammad. Cahaya kebaikan yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Maka cahaya Nur Muhammad yang bisa menerima pancaran yang bersih tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang bahagia, nafsu yang tenang yang dipanggil oleh Allah. Manusia ini diberikan oleh Allah empat nafsu medan, yang satunya yaitu nafsu mutmainnah. Yang pertama, manusia diberikan nafsu mulhimah, nafsu kebaikan. Yang kedua, manusia diberikan nafsu lawamah, nafsu perasaan. Yang ketiga, manusia diberikan oleh Allah nafsu ammarah atau ghadabiyah, nafsu keaguan. Yang keempat, manusia diberikan oleh Allah nafsu syahwah, yaitu nafsu keinginan, kesenangan yang ada dalam diri kita. Empat nafsu ini itu harus dihidupkan oleh nafsul mutmainnah, yaitu nafsu tenang kita yang sejatinya hati manusia itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Maka hati kita harus tenang. Apa itu hati yang tenang? Irji'i ila rabbik. Hati yang tenang ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Jauh sekali. Punya duit tenang apa tenang? Tenang apa tenang? Tenang. Gak punya duit tenang apa tenang? Kalau bapak-bapak punya istri cerewet tenang apa tenang? Orang itu kalau nafsul mutmainnah, istrinya cerewet tenang, istrinya ini nggak cerewet tenang, punya duit tenang, nggak punya duit tenang. Kok bisa?
bahagia kalau nggak cerewet. Tapi secerewet-cerewetnya kok alhamdulillah masih mau buatin masakan, masih mau kasih anak. Kita punya istri cerewet tapi masih bisa enak, Pak. Coba kalau nggak punya istri rasanya gimana, Pak? Secerewet-cerewetnya masih bisa kan? Tentu paham. Coba bayangkan kalau kita ini, mohon maaf, Anda tidak senang karena apa? Alhamdulillah, karena kembali kepada Allah walaupun cerewet, bagaimanapun dia ini ibunya anak-anak saya. Alhamdulillah. Apalagi kalau dikasih istri gak cerewet, Pak. Alhamdulillah sudah gak cerewet, banyak anak, banyak duit. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga sama, kalau gak punya duit juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kira-kira kalau punya duit apa gak punya duit? Punya duit. Alhamdulillah saya nggak punya duit, tapi lebih alhamdulillah lebih senang lagi kalau saya punya duit. Untuk apa? Untuk bayar anak sekolah, untuk kebutuhan kehidupan, macam-macam dan sebagainya. Tetapi kalau bagi orang yang punya iman, hatinya tenang, maka dia akan selalu tenang, selalu kembali kepada Allah. Kalau hidup nggak punya Allah, nggak kembali kepada Allah, ya tambah dan tenang. Karena apa? Di situ tidak ada Allahnya. Ini kata guru saya. Hidup ini apa? Hidup ini apa? Hidup ini apa? Hidup ini kata kalau guru saya, hidup ini mergawe. Betul? Mergawe tahu gawe? Kalau bahasa Jawanya nyambut gawe. Nyambut gawe. Apa itu nyambut gawe? Hidup sejatinya kita tidak punya modal apa-apa. Filosofi orang tua kita, hidupnya hanya nyambut gawe. Nyambut ini Allah, gawe untuk hidup. Kita nafas ini milik siapa? Kita nafas milik siapa? Milik Allah. Anda punya nafas milik Allah. Anda pakai untuk datang ke sini. Biar insol saya punya nafas, saya nyambut gawe untuk ngaji Thalabul Ilm. Paham? Anda punya hidup, punya nyawa, punya sehat. Alhamdulillah, nyambut sehat ini adalah milik Allah. Apa Anda diberikan sehat? Gawe untuk Thalabul Ilmi, untuk ibadah kepada Allah, maka nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu. Hidup ini tidak punya modal apa-apa. Kita di dunia ini, mohon maaf, mati hidup ini bukan kehendak kita. Betul? Bapak dulu pernah minta sama Allah, ya Allah hidupkan saya di dunia. Pernah? Ya Allah hidupkan saya di dunia, ya Allah. Pernah? Tidak pernah. Kita hidup di dunia ini adalah qudrah iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu. Sama halnya kita mati nanti. Anda ingin mati kalau Allah belum memberikan izin, belum berkehendak dan belum memberikan kuasa, mati nggak Pak? Yang enggak, maka hidup mati ini ada kehendak Allah. Maka bagi orang yang beriman, tanda orang yang iman kepada Allah adalah tandanya percaya dengan hidup. Orang yang percaya dengan hidupnya berarti percaya yang ngasihi. Betul? Betul? Kalau orang nggak percaya sama hidupnya berarti nggak percaya sama yang ngasihi. Kalau ada orang selalu mengeluh hidup kok begini saja, berarti orang itu nggak punya iman kepada Allah. Betul? Di sini ada orang kayak gitu. Datang orangnya, wong itu kok
akhirnya nggak ada. Ya. Maka tanda yang dasar kita iman kepada Allah adalah percaya dengan hidup. Apa dalam kehidupan ini anugerah yang paling utama adalah diberikan hidup oleh Allah Subhanahu. Bapak, satu hari Anda ini bernapas 1 kali 24 jam. Anda bernapas berapa kali? Berapa? Kayak nggak punya gawe ya, gitu. Bu, 1 kali 24 jam Anda bernapas berapa kali? Semua ya. Menurut kedokteran, ini saya punya teman dokter, 1 kali 24 jam manusia ini nafas. Orang bernapas tandanya hidup atau mati. Orang kalau nggak bisa keluar tandanya hidup atau mati. Berarti sehari mati hidup Anda berapa kali? 15.000 kali. Anda pernah hitung dalam waktu 1 hari Anda nafas itu, keluar masuknya nafas kita ini antara hidup dan mati kita 15.000 kali. Pernah dalam hidup Anda, kalau Anda umur 50 tahun, hidup sendiri, jangan suruh hitungin saya, repot saya. 1 hari 15.000 kali setahun kali 50 udah hidup aja. Berarti dalam 1 hari selama 50 tahun Anda pernah di situ ketika bernapas bertemu dengan qudrah iradah Allah. Dalam 1 tarikan nafas kita, di situ ada zatnya al-hayyunya Allah. Apa itu? Di situ ada sumber hidup Allah Subhanahu. Pernah tidak Anda ini nafas ini ada hidupnya Allah, dan diberikan hidup oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini Allah saya bisa bernafas ya Allah. 1 tarikan ini ada al-hayyu ya Allah, yaitu sumber hidupmu ya Allah. Kalau engkau ya Allah mengangkat kehendakmu ya Allah, mengambil kehendakmu ya Allah, putra dari kehendakmu ya Allah, maka saat ini pula saya tidak bisa bernafas dan nanti diambil hidup kita dari tubuh kita oleh Allah Subhanahu. Maka yang perlu kita sadari dalam 1 hari ini kita bernafas, coba kita sadari di situ ada al-hayyu ya Allah, al-muhyi ya Allah, ada iradah ya Allah, dan ada qudrah Allah. Ada hidup, ada yang menghidupkan, dan ada bimbingan. Maka 4 pokok dasar nikmat harus kita syukuri. Apa itu? Nikmatul ijab, nikmatul imdad, nikmatul inayah, dan nikmatul hidayah. Nikmat diwujudkan Allah adalah dasar pertama kita harus bersyukuri. Wujud ini adalah nikmat yang luar biasa. Yang kedua, nikmat imdad, nikmat bimbingan. Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi Allah juga membimbing kita. Dalam 1 hari nafas kita masuk keluar ini dibimbing oleh Allah Subhanahu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nafas ini ada polanya keluar dan masuk, betul? Betul? Kira-kira mohon maaf, yang jaga siapa? Yang jaga nafas kita siapa, Pak? Allah menjaga kita lewat malaikatnya. Coba kalau kira-kira itu malaikat lihat kita, Pak, dikasih nafas 50 tahun gak pernah tahu itu oleh Allah, malaikatnya marah. Ini manusia nggak tahu daripada saya capek-capek jaga orang yang kayak begini, mati saja, gitu ya. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua yang hadir di sini. Ya
tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Orang yang tenang maka selalu kembali kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang sudah menjadi tenang maka akan diambil, akan menjadi manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selamat hidup. Jadi orang ini kalau hatinya tenang, dekat, selalu kembali kepada Allah, maka di dunianya akan diangkat menjadi hamba pelayan Allah. Ngaji sini level dikencang-kencang. Tapi sama bosnya tidak. Ibu kalau punya karyawan digaji tidak? Digaji. Sama hamba itu pelayan itu pasti dijamin oleh majikan. Orang kalau menjadi pelayan Allah pasti menjamin. Jaminan Allah bagi hambanya apa? Wadkhuli jannati. Hidupnya akan dimasukkan oleh Allah nanti di dunia sampai akhirat, masuk di surganya Allah. Surga ini gak usah menunggu nanti di akhirat. Di dunia ini sudah kita bisa merasakan kualitas surga kita di dunia ini bisa. Mohon maaf, surga walaupun di dunia ini tidak abadi. Kesenangan yang kita rasakan ini, ketenangan yang bisa kita rasakan ini bisa menjadi tanda nikmat yang ada dalam hati kita. Tetapi kalau tidak ada nikmatnya, itu juga diambil nikmat oleh Allah, surga, ketenangan dari Allah Subhanahu. Maka orang yang sudah menjadi hamba Allah, dunia dan akhiratnya nanti masuk di surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Maulidur Rasul terkait dengan kewajiban kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang pertama adalah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tawasul kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena makna sholawat adalah doa. Yang pertama mendoakan Rasulullah, yang kedua adalah al-idah, yaitu memanggil atau menghadirkan kesadaran hati kita di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua kalinya bahwasanya orang yang selalu menghadirkan Nabi Muhammad, apa itu? Hatinya bisa menguasai 4 nafsunya. Kalau orang Jawa, filosofi ini namanya 4-5 pancer. 4-5, nggak tahu di Makassar ada nggak saudara? Ada. Saudara 4-5 pancer, kakang kawah Adi Ari, lari. Ini kalau menurut kita, tapi ternyata ini ajaran agama Islam. Islam pun juga ada nafsu 4, nafsu 5, lama amal wah, mutmainnah itu 5-nya. Mutmainnah itu pancer. Maka kalau mutmainnah ini bisa membimbing adik-adiknya, adik-adik, maka hidupnya akan pancer. Pancer itu lurus sampai kepada Allah Subhanahu. Maka orang harus selalu menghadirkan Muhammad, membaca sholawat yang akan membesar energi cahaya Muhammad di dalam hatinya. Maka baca sholawat itu bisa menguatkan diri kita, ngecasnya kita, yaitu cahaya kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka mulai saat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau baca sholawat jangan dihitungi, kadang-kadang bacanya di
sama Rasulullah gitu. Makanya kalau baca salawat jangan gitu, pokoknya sebisanya, sebosannya, senikmatnya. Karena saya kalau ditanya baca salawat berapa kali, bingung saya jawabnya. Kok sama Rasulullah kok gitu? Sebisanya, sebosannya, senikmat. Mau salawat apapun monggo. Silahkan, mau baca salawat apa silahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Monggo silahkan. Atau salawat karya, di sini biasa pakai salawat karya. Sering baca salawat karya. Kelihatan, sering nggak punya duit. Karena baca salawat karya itu tampilannya itu jalur rezeki. Ya, baca. Kalau pas gak punya duit yang tadi Muslim selamat teman. Ya Allah, ini gak selamat ya Allah. Kalau gak punya duit repot ya Allah. Ini repot ya. Banyak sholawat ini harus menghadirkan kesadaran diri kita. Ambil sosok agung yaitu Rasulullah SAW. Dekatkan hati kita, hadapkan dengan keagungannya. Di situ ada sosok yang agung, sifat-sifatnya yang Raufur Rahim. Apa itu Raufur Rahim? Raufur Rahim kalau menurut guru saya. Sama-sama makanya sekian kelas asik. Tapi kalau menurut guru saya itu Raufur Rahim, kabarnya begini. Kalau Yesus Madi ini punya duit 50.000, saya ngomong sama Yesus Madi, Kiai, saya ini butuh duit yang ini 50.000, padahal beliau megangnya 50.000. Ya sudah, saya punya 50.000, kamu minta 50.000, sekarang saya punya, saya kasihkan semuanya. Ini maknanya Raufur. Kamu minta berapa tak kasih semua, itu maknanya Rauf. Kalau saya minta ya Kiai, saya minta 50.000, beliau megangnya 50.000, gitu ya. Saya hanya megang 50.000. Sekarang 50-50. Kalau 50-50, 55, 25 ya. Saya soalnya tinggal 50. Kalau tak kasih semua repot nih saya. Gak megang dulu. Makanya dibagi separuh-separuh terakhir. Orang yang seperti itu udah baik, sayang kelas. Tetapi Rasulullah Anda minta semua dikasih. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan apa-apa. Harta benda tidak pernah meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bingungnya atau kangennya kepada umatku. Rasulullah ini pernah galau. Rasulullah ini pernah galau, tapi galaunya nggak kayak kita. Kalau kita galaunya tidak punya duit, betul? Kalau mau mobil kok betul-betul. Rasulullah ini pernah galau, tapi galaunya nggak kayak kita. Hummiya li ajli ummati fi akhir zaman. Aku ini susah, aku ini bingung, tapi bingungnya nggak kayak kita gitu. Apa ini dari arah umatku yang akhir zaman? Rasulullah ini sangat-sangat kasihan kepada umatnya yang akhir zaman, yang khususnya di tanah merah. Di tanah merah dibikin kalau dikasihan. Sudah nggak punya duit, tapi alhamdulillah masih mau soal. Hidupnya susah, masih mau datang mau. Karena apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah tahu akhir zaman umatnya itu imannya tipis. Imannya itu tipis, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza sajada wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Rasulullah ini akan diberikan karunia besok nanti di akhirat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai karunia itu menjadikan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ridhonya Rasulullah itu nanti ketika apa?
ketika umat Rasulullah masuk di surganya Allah Subhanahu. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua untuk masuk, untuk memberikan dispensasi masuk di surga Subhanahu. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Walaupun kita ini jauh jaraknya waktu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi, jaraknya ini kita dengan Makkah ini 14.000 sekian kilo. Perang itu, perang itu Pak. Saya perang itu, buka di Google Map, kita buka ke 14.000 kilometer. Sini Mekah ini 14.000 kilometer. Kita ini jauh sekali jarak, ruang, waktu kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih diberikan anugerah oleh Allah, yaitu iman billah wa rasulih, iman kepada Allah dan utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kunci kita nanti masuk surganya Allah adalah asyhadu, tahu ya, miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la malam hari ini menjadikan tanda bahwasanya Allah menurunkan rahmatnya supaya kita berkumpul nanti di yaumul qiyamah dan di surganya Allah Subhanahu. Allahumma Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, kita minta kabar rukun pada orang tua kita, Haji Abdul Qadir, kita berdoa, hadiri wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ayo, sudah. Sudah. Ini orang tuanya di mana? Pulang aja. Dan semoga hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian saya muliakan, sebelum kita menutup acara ini, untuk melengkapi majelis kita, saya ingin mengajak kepada kita untuk bersama-sama membaca surah pembuka seluruh kebaikan.
إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حتى يوافق عوائك بمدينة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا اليك. اللهم انت انفسنا تقواها وذكر من زكاك ولله ولا يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهدك كفرة المشركين وعلى كلمتك الى يوم الدين. اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم مالك الملك تملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم بركة في الرزق وتوبة مغفرة بعد الموت. اللهم حفظ لنا بسكرة الموت نجاة منك العفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. اللهم بك لا قوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.